Polres Pangandaran ini secara resmi telah diresmikan oleh Bapak Kapolda Jawa Barat, tentunya dengan hadir juga Forkopimda Kabupaten Pangandaran. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus meresmikan markas komando, Mako Polres Pangandaran pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Acara peresmian yang berlangsung hikmat ini menandai komitmen kepolisian untuk meningkatkan pelayanan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di wilayah Pangandaran. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa kehadiran Polres Pangandaran merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat. Pangandaran adalah salah satu wilayah strategis di Jawa Barat, baik dari sisi pariwisata maupun perekonomian. Dengan adanya Polres ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat, ujar Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata, juga dihadiri oleh unsur Forkopimda di antara Dandim 0625 Pangandaran, Ketua DPRD, Bupati Pangandaran terpilih dan Forkompimda yang lain serta tokoh masyarakat, dan elemen penting lainnya. Bupati Pangandaran mengapresiasi kehadiran Polres Pangandaran sebagai dukungan nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Mako Polres Pangandaran yang baru diresmikan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk mendukung kinerja personel kepolisian. Selain itu, Kapolda Jawa Barat juga menekankan pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Dalam konferensi pers, Kapolda Jabar melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, Gedung Polres Pangandaran telah diresmikan oleh Kapolda Jawa Barat. Dalam peresmian Gedung Polres Pangandaran tersebut, kata Jules, merupakan dukungan dan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian, khususnya Polda Jabar dan Polres Pangandaran, juga berkat sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Dalam pembangunan Gedung Polres Pangandaran ini, kata Jules, telah mendapat hibah tanah dari pemerintah Kabupaten Pangandaran seluas 5 hektar yang secara resmi, sejak tanggal 29 Mei tahun 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2025. Kurang lebih ada 6 bulan, pelaksanaan pembangunan Gedung Polres Pangandaran ini berjalan dengan sukses dan lancar. Seperti yang kita saksikan saat ini sudah terbangun kirang lebih 3.300 meter persegi, ujarnya. Jules memaparkan, ada 2 lantai yang terdiri dari gedung utama, ruang pelayanan, ruang tahanan. Di lahan yang sama seluas 5 hektar ini, kata Jules, juga terdapat gedung Barak Dalmas, termasuk tempat tinggal sarana dari personel Polres Pangandaran yang didukung dengan berbagai fasilitas. Tentunya, atas nama Polda Jabar dan Polres Pangandaran, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, instansi dan seluruh elemen masyarakat yang turut serta mendukung, sehingga pelaksanaan pembangunan Gedung Polres Pangandaran bisa dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan dukungan yang luar biasa, di mana pembangunan Mapolres Pangandaran ini sendiri adalah bentuk sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dan Polres Pangandaran. Dan ini juga merupakan sinergi bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Ya. Kami, Polda Jawa Barat maupun Polres Pangandaran sendiri mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Pangandaran, khususnya terhadap hibah tanah seluas 5 hektar. Ya. Dan secara resmi sejak 29 Mei 2024 sampai dengan 8 Desember, jadi awal Desember, saya ulangi, sampai dengan 8 Januari 2025, jadi kurang lebih ada 6 bulan, ya. Pelaksanaan pembangunan Polres Pangandaran ini sudah secara
sukses, berhasil, dan rekan-rekan bisa menyaksikan saat ini sudah terbangun di luas kurang lebih 3.300 meter persegi, ya, itu, untuk pembangunan Polres ini ada 2 lantai, terdiri dari bangunan gedung utama, kemudian ada ruang-ruang pelayanan, ada ruang tahanan, tentunya dengan didukung oleh fasilitas, dan juga saat ini di lahan yang sama, ya, di luas 5 hektar ini ada pembangunan barak dalmas. Itu juga sebagai sarana tempat tinggal dari teman-teman, dari rekan-rekan personil Polres Pangandaran yang didukung dengan fasilitas. Dan sekali lagi, tentu kami dari kepolisian, jajaran Polres Pangandaran dan Polda Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, seluruh elemen, instansi, dan masyarakat yang bahu-membahu turut mendukung sehingga pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya mengharapkan, tentu mewakili Bapak Kapolda juga, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Pangandaran dapat memanfaatkan, ya, Polres Pangandaran ini khususnya dalam peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelayanan lainnya, pengurusan SKCK, ya, nanti pembuatan surat-surat perizinan, termasuk perizinan surat mengemudi dan lain sebagainya. Silahkan dimanfaatkan, ya, semoga dapat memberikan kontribusi dan dampak yang semakin baik ke depan kepada pelayanan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dalam kesempatan itu, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengatakan, hari ini hari Jumat dirinya menyaksikan peresmian gedung Polres Pangandaran. Polres Pangandaran ini, kata JJ, sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Kalau kemarin gedungnya kecil karena darurat, sekarang Polres Pangandaran sudah mempunyai ruangan luas dan presentatif sehingga saya meyakini tugas-tugas polisi bisa berjalan dengan baik, yaitu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tentu yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat, ujar JJ. Kalau melihat marketnya, menurut JJ, lokasi gedung Polres Pangandaran saat ini terdapat lapangan sehingga lebih humanis. Biasanya kan orang kalau masuk ke kantor kejaksaan, kantor polisi suka tanda kutip. Tapi Pak Kapolres berkoordinasi dengan kita menjadikan kantor Polres ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di Kabupaten Pangandaran, sehingga masyarakat bisa datang dan mendapatkan pelayanan dari Polres Pangandaran, ujarnya. Dengan hadirnya Polres Pangandaran, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari pengurusan SIM, pelaporan tindak kriminal, hingga pendampingan hukum. Saya kira tanggal 10 hari Jumat kita menyaksikan peresmian Mapolres Pangandaran setelah Polres ini berdiri 3 tahun. Saya kira kalau kemarin disangka tentu sedak-sedekan karena kecil dan sebagainya darurat, maka hari ini tentu sejak hari ini maka jajaran Polres Pangandaran mempunyai ruang, mempunyai kantor yang cukup representatif, sehingga saya meyakini betul sehingga tugas-tugas fungsi polisi ini bisa berjalan dengan baik, yaitu perlindungan, pengayoman pada masyarakat, dan tentu yang lebih penting adalah berikan pelayanan pada masyarakat. Kalau lihat marketnya, maka Polres ini di tanah 5 hektar tentu ada lapangan dan sebagainya, sehingga nanti lebih humanis, sehingga orang biasanya kan orang masuk ke kantor kejaksaan, kantor polisi itu suka tanda kutip lain lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira Pak Kapolres berkoordinasi dengan kita, ya, bagaimana menjadikan Polres ini bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Pangandaran, dan tentu masyarakat Pangandaran akan familiar, bisa datang dan berkoordinasi mendapat pelayanan dari Polres Pangandaran. Tentu banyak aspek ekonomis, aspek politis, aspek sosial tentu akan luar biasa. Saya yakin kalau sekarang ini masih kelihatan tawarala, kalau itu kan Gen Lovina ya, Gen Lovina masih sepi, besok akan ramai. Orang
harga tanah juga akan naik nih, ya. Kalau sekarang sini misalkan 20 juta, mungkin besok sudah di atas itu tuh 2 kali lipat ya, karena Pangandaran kenaikan NJOP harga tanah itu tinggi, dampaknya akan luar biasa. Ya, saya tadi kan ngomong ada 3 tempat pembuangan anak jin, 1 pada jin, 2 Mapolres, 3 di Pemda Pangandaran. Jadi perluasan kota lah ya, perluasan kota jadi ramai. Dulu kan tempat banjir di sini, ada makam Mbah Bungkus kan. Jadi kesannya serem, dan makom Mbah Bungkus ini nanti menjadi bagian dalam rangka pembangunan di Mapolres, jadi tidak dihilangkan, nanti lebih cantik kan, lebih cantik, sehingga nanti ya tadi membangunnya antara masyarakat dengan jajaran Polres Pangandaran. Untuk yang pertama, saya mengucapkan selamat Kapolres Polres sudah punya gedung baru. Nah, mudah-mudahan ke depan tentu dengan adanya gedungnya yang sudah bagus, pelayanannya lebih baik, lebih maksimal. Kita lebih leluasa nih, masyarakat lebih enak datang ke sini. Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya gedung baru, tadi sudah dibilang tentu akan ada penambahan ya. Insya Allah masyarakat keamanan masyarakat semakin terlindungi lah masyarakatnya. Ke depan tentu tadi sih sudah bilang nih kan, karena posisinya masih begini nih. Curam dulu ya. Ya masih curam. Tadi Pak Kapolda bilang ini tugas ibu. Tentu ke depan saya juga akan terus berkomunikasi dengan Pak Kapolres bagaimana menyelesaikan gedungnya sudah selesai ya. Tinggal yang lain-lainnya lah, lebih dipercantik. Dan ini yang tadi curam-curam ini, tadi sudah pesan ke saya, ini tugas ibu. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran dari Mako Polres Pangandaran.